Bayangkan ada dua orang dengan sikap berbeda. Satu beriman pada Tuhan, satu lagi enggak. Nah kalau misalnya ternyata Tuhan itu nggak ada, neraka itu nggak ada, ya udah gitu. Baik yang beriman ataupun yang nggak beriman gak rugi apa-apa gitu. Nggak ada yang masuk neraka, nggak ada yang masuk surga. Tapi kalau ternyata Tuhan ada, surga neraka ada, mampuslah itu yang nggak beriman bakal kekal di neraka, dan yang beriman beruntung masuk surga. Nah argumen ini populer banget. Aku juga sering dikasih komentar kayak gitu sama netizen ya. Pokoknya sering disodorin netizen ke aku ketika aku lagi bahas konten-konten yang topiknya agama atau ketuhanan. Nah argumen spekulatif tadi terasa sangat masuk akal. Seolah menjadi beriman itu adalah hal yang rasional dan menguntungkan. Narasinya juga compelling, mudah dikomunikasikan, dan orang mudah paham maksudnya. Tapi sebenarnya ini argumen yang fallacious ya, alias cacat logika, alias sesat pikir, alias nggak logis. Nah, fallacy-nya di mana? Ada false dilemma di situ, ada false dilemma, ada black and white fallacy. Jadi argumen itu menggambarkan seolah-olah tuh outcome-nya pasti cuma dua gitu. Beriman maka selamat di akhirat. Kalaupun misalnya akhirat gak ada, ya tetap gak rugi apa-apa gitu. Sedangkan kalau misalnya yang gak beriman ini taunya akhirat itu ada, ya udah dia kan bakal kekal di neraka ya. Maksudnya ya udah abis lah dia mampus. Nah tapi kan pilihannya gak cuma dua itu kan. Tuhan yang mana? Agama yang mana dulu nih? Terus bukan yang beriman juga sebenarnya rugi juga gitu. Emang yakin banget masuk surga gitu. Ada teman baikku yang waktu itu kita ngobrol dan bilang ya kalau kondisinya surga dan neraka itu ada, itu kondisi yang tetap merugikan baik bagi yang beriman maupun yang gak beriman. Dan ya iya sih, ya setuju ya gak sih? Argumen ini biasanya disebut Pascal Schweitzer. Jadi Pascal ini adalah filsuf dan teolog gitu. Dan argumen ini bisa dipakai lintas iman dan bisa dipatahkan lintas iman juga sebenarnya. Dalam perjalanan manusia berbudaya dan beragama ya kita udah develop beragam argumen untuk membuktikan Tuhan itu ada atau membuktikan Tuhan itu nggak ada. Perlu aku tekankan dulu, keberadaan Tuhan maupun ketiadaan Tuhan itu nggak bisa dibuktikan, sekaligus nggak bisa dibuktikan salah gitu atau nggak bisa difalsifikasi. Jadi argumen-argumen ini bentuknya bukan bukti ya cuma argumen aja. Namanya argumen ya ada yang kuat dan ada yang lemah. Jadi aku mau menjembrengkan nih semua argumen-argumen teistik dan ateistik yang mencoba membuktikan Tuhan itu ada atau Tuhan itu gak ada. Tapi lagi-lagi ini bentuknya bukan bukti konkret ya, cuma akrobat filsafat aja. Dan disclaimer lagi, sangat mungkin banyak subjektivitas dari aku juga gitu. Nanti koreksi aja atau tambahin kolom komentar ya kalau ada yang gak setuju atau mau nambahin. Lengkap ya, tonton di YouTube Forbidden Questions ya. Aku menghindari penjelasan filosofis yang berbelit-belit ya supaya nggak terlalu akrobatik. Kayak capek kan kalau nyimak sesuatu yang dibahas dengan filosofi yang meliuk-liuk gitu. Jadi aku coba jabarkan sesederhana mungkin. Kalau aku mau bagi-bagi jenis argumennya nih, pertama aku mau bahas argumen kosmologis ya. Sederhananya kosmologi itu tentang awal semesta gitu, tentang awal semesta ini ada gitu. Nah ini juga jenis argumen yang sering disodorin di komen buat aku nih. Argumennya gini, umumnya gini ya. Jadi segala sesuatu itu harus ada awalnya gitu, atau harus ada penyebabnya, atau ada yang menciptakan gitu. Alam semesta juga punya titik awal gitu, nggak bisa tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Makanya pastilah alam semesta ini diciptakan Tuhan. Nah, kalau premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Ya Tuhan nggak ada yang menciptakan dong, udah ada dari sananya. Tuhan kan nggak punya permulaan. Nah kalau kayak gitu kan jadinya kontradiktif sama premis pertama kan. Nah ini letak nggak logisnya ya. Jadi begging the questions juga gitu, alias circular reasoning. Terus yang nyiptain Tuhan siapa? Ya nggak ada. Tuhan ada aja tanpa pencipta. Tapi katanya segala sesuatu pasti ada yang nyiptain. Segala sesuatu katanya ada permulaannya. Ya itu kan yang nyiptain Tuhan ya. Pokoknya muter-muter aja di situ. Nah biasanya dalam ilmu teologi argumen ini namanya kalam cosmological argument ya. Baik dalam agama Kristen dan Islam argumen ini sering dipakai. Selain argumen kosmologi, ada juga argumen kontingensi. Aku ngerasa ini nggak terlalu populer sih ya. Secara bahasa kontingensi itu artinya mungkin kayak ketergantungan gitu. Tapi inti argumennya tuh gini. Tiap segala sesuatu itu punya penjelasan kenapa bisa ada. Baik penjelasan yang inheren maupun eksternal. Jadi sebenarnya tuh ini argumennya kayak pengandaian. Jadi kontingensi mengacu pada sesuatu yang gak harus ada, yang keberadaannya gak mutlak dan gak esensial, makanya butuh alasan eksternal gitu. Nah jadi alam semesta ini gak harus ada gitu, gak apa-apa kalau gak ada. Tapi kan alam semesta ini ada.
Kenapa ada? Ya karena Tuhan penyebabnya gitu. Nah, aku rasa argumen kontingensi ini nggak populer karena nggak mudah untuk dikomunikasikan. Mungkin teman-teman yang lagi dengerin aku juga mikirnya ngomong apa sih lu bangsat anjing nggak jelas gitu. Jadi ya udah nggak usah diperpanjang ya, lanjut ke argumen selanjutnya. Ada juga argumen teleologis atau argumen desain atau juga disebut fine tuning teleological argument. Nah ini populer nih, bentuknya juga silogisme gitu. Ya kurang lebih gini. Kalau Tuhan nggak ada, kenapa alam semesta ini punya struktur yang rumit tapi teratur? Gitu. Pasti ada desainer ya, pasti ada intelligent designer yang melakukan fine tuning. Gak mungkin bisa seindah dan seteratur ini kalau bukan diatur Tuhan gitu. Karena kalau komposisi semesta ini nggak pas, kalau gravitasinya bakalan nggak pas, dan ya dan semacamnya gitu. Kalau the cosmological constants nggak terjadi, ya kehidupan nggak akan terjadi gitu. Kenapa bisa pas gitu? Sebagaimana proverbial Goldilocks gitu, atau sebagaimana Goldilocks principle. Nah ini emang jujur ini argumen yang bagus. Dan dipakai juga sama Sheldon Cooper di series yang Sheldon. Did you know that if gravity were slightly more powerful, the universe would collapse into a ball? I did not. Also, if gravity were slightly less powerful, the universe would fly apart and there'd be no stars or planets. Where are you going with this, Sheldon? It's just that gravity is precisely as strong as it needs to be. And if the ratio of the electromagnetic force to the strong force wasn't 1%, life wouldn't exist. What are the odds that would happen all by itself? Why are you trying to convince me to believe in God? You don't believe in God. I don't, but the precision of the universe at least makes it logical to conclude there's a creator. Tapi bukannya nggak fallacious ya, ada fallacy-nya juga, dan lagi-lagi fallacy-nya false dilemma. Soalnya jawabannya tuh terbagi dua, antara apakah alam semesta ini memang pure chance gitu, atau ya kebetulan banget gitu, kayak kebetulan yang pas, atau ada penciptanya gitu. Kan belum tentu, pilihannya cuma dua itu, bisa juga ada gitu. Kalau misalnya komposisi semesta nggak pas, mungkin bisa aja ada kehidupan tapi nggak begini, atau ada dan nggak adanya kehidupan di semesta ini nggak relevan juga terhadap ada atau enggaknya pencipta gitu. Dan fallacy kedua dari argumen ini ya argumen from ignorance ya, of course, karena sebenarnya kan nggak tahu ya, kita nggak tahu kenapa semesta ini teratur gitu ya. Sebenarnya kesimpulannya harusnya nggak tahu, tapi kita mau dapat konklusi, jadi kita simpulin aja itu kerja Tuhan gitu, itu rahasia Tuhan. Nah ini jalan pintas pikir yang umum banget di orang yang religius atau orang yang secara umum suka pakai magical thinking gitu. Kalau ada yang nggak dipahami, ya udah tinggal simpulin aja itu kuasa Tuhan atau kehendak Tuhan karena Tuhan. Padahal kesimpulan tepatnya saya nggak tahu. Selain bagus, argumen teleologis ini juga bisa ngasih sense of purpose ya. Oh aku diciptakan nih di semesta ini, semesta ini diciptakan untukku, dan aku sudah diberikan garis takdir yang begini. Nah makanya kalau misalnya ada bantahan terhadap argumen ini, itu rasanya bisa ofensif gitu, orang bisa merasa terserang gitu, karena kepercayaan ini terkait sama identitas dirinya. Jadi ketika argumennya dibantah tuh rasanya kayak personal attack gitu. Generally speaking, kesimpulan Tuhan yang mengatur ini itu terasa konklusif ya dan memuaskan daripada kesimpulan aku nggak tahu kenapa dunia ini begini gitu, kenapa hukum fisika dan hukum alam ini selalu konstan dan sebagainya gitu. Kan kalau kita simpulkan ini adalah misteri Tuhan, itu lebih konklusif ya, kayak udah dapat closure. Nah agak balik dikit ke kosmologi ya, kalau ngomongin Big Bang, orang yang percaya Tuhan itu akan percaya kalau Big Bang itu kehendak Tuhan kan. Ya mungkin yang spesifik Islam akan aku jelasin di video khusus member ya, tentang ya ayatnya dan perpanjangan penjelasan teologisnya gitu. Tapi yang sekarang generik dulu. Nah sementara buat saintis yang mencoba mengungkap misteri semesta, Big Bang tuh bukan permulaan mutlak sebenarnya, tapi so far yang paling masuk ya itu gitu, yang paling bisa menjelaskan ya teori Big Bang. Bukan masalah percaya terhadap teori Big Bang, tapi so far secara teori penjelasan awal mula semesta tuh fitnya ya teori Big Bang. Nah, lanjut lagi, ada juga yang namanya argumen ontologi. Jadi kira-kira gini, premis 1, jika ada kemungkinan Tuhan itu ada, maka Tuhan itu ada. Premis 2, berarti ada kemungkinan Tuhan itu ada. Kesimpulannya, Tuhan itu ada.
Nah sebenarnya ada penjelasan dan bantahan tapi akrobatik banget, aku skip aja ya. Intinya begitu, kalau ada kemungkinan ya Tuhan itu ada, ya Tuhan itu berarti ada gitu. Dan nggak usah akrobat filsafat juga, aku rasa teman-teman penonton bisa ngerasain kalau pemikiran gini tuh terlalu abstrak dan nggak napak. Coba aja kita ganti variabelnya jadi apa gitu yang lebih konkret. Misalnya jika kita bisa membayangkan ada suatu pulau yang penghuninya hanya ular dan burung, maka pulau itu ada karena ada kemungkinan itu ada gitu kan. Kayak apa sih anjing, gak jelas. Canda ya, aku kasar banget tapi ya nggak kasar lah ya, anjing itu kan hewan yang cerdas dan lucu. Lanjut lagi ya, ada juga nih argumen moral. Nah ini yang seru ya, yang populer juga di netizen. Sering dikomenin gini aku sama netizen, misalnya ya udah nggak, kalau misalnya mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan moralitas sekalian aja telanjang gitu. Atau kalau agama nggak ada pasti kriminalitas di mana-mana. Padahal faktanya nggak kan, tingkat kriminalitas suatu negara itu nggak terkait sama apakah mereka beragama atau enggak. Aku pernah ngomongin panjang lebar soal moralitas agama, yaitu bisa ditonton nanti ya. Jadi inti argumennya tuh moral itu gini. Jadi argumennya gini, moral itu kan tadinya nggak ada. Nah jadi ada moral karena ada sumber moral yang transenden gitu, yaitu moral yang bersumber dari Tuhan gitu. Seolah-olah kalau Tuhan nggak ada berarti nggak ada moralitas. Dan kalau begini begging the questions ya, dan akan berputar-putar juga. Nah terus nanti pertanyaan lanjutannya berputar-putar tuh bisa gini, terus kok ada orang beragama tapi nggak bermoral? Atau kok ada orang nggak beragama tapi bermoral? Kok ada agama yang ajarannya justru kejam gitu, dan sebagainya. Ya itu akan begging the questions yang nggak habis-habis. Nah argumen ini jadi terasa keras ya, karena ada hidden judgment gitu, ada hidden assumption bahwa yang nggak beriman atau nggak taat beragama itu nggak bermoral. Padahal kalau kita main jauhan dikit aja kita tahu itu nggak benar, itu nggak sesuai sama realita. Dan kelemahan besar di argumen ini adalah terlalu versatile ya, terlalu bisa asal lempar aja gitu, dicocok-cocokin aja. Tapi juga jadinya gampang digoyang-goyang gitu. Ruang akrobatik filsafatnya terlalu luas itu. Saya ini, Tuhan itu maha baik kok, dia bukan menciptakan bencana begitu saja gitu, karena bukan menciptakan bencana karena Tuhan itu jahat gitu. Karena kan di balik bencana alam itu ada hikmah dan kebaikan yang banyak. Coba tuh setelah gunung meletus, kan nanti tanahnya jadi subur gitu. Loh jadi, nanti kan bisa dibahas gini, loh jadi Tuhan maha jahat dong. Kalau mau kasih kebaikan yang banyak, kenapa nggak tinggal kasih aja gitu? Kenapa harus meletusin gunung dulu gitu? Kenapa harus ngasih bencana dulu gitu? Atau misalnya contoh lain ya, Tuhan maha baik kok. Ketika ada orang yang jahat sama kita gitu, kita lagi apes banget, ada yang jahat sama kita, itu sebenarnya kita lagi diuji, karena Tuhan tuh saking baiknya sama kita, jadi kita diuji gitu. Loh itu berarti Tuhan maha jahat dari yang terjahat dong. Kenapa ngizinin segala kejahatan di bumi ini terjadi? Dan udah gitu klaimnya maha baik lagi. Nah kalau misalnya udah dibantah kayak gitu, pembelaan argumennya juga bisa diarahin ke sini nih. Nah, nanti dibilang, oh itu karena akal kita ini terbatas gitu, kita nggak akan bisa memahami kuasa dan kehendak Tuhan yang luar biasa sempurna itu. Nah selama Tuhan didefinisikan bersifat tidak seperti yang kita pikirkan atau melampaui batas kapasitas kognitif kita, argumen ini bagus banget untuk membela Tuhan. Tapi bukannya nggak bisa dibantah ya. Ya juga jadinya ya tadi, jadi bisa digoyang-goyang karena ruang akrobatiknya terlalu luas. Pokoknya selama premisnya adalah manusia nggak bisa mengerti Tuhan, ya maka apapun deskripsi dan ketentuan Tuhan atau kehendak Tuhan itu akan low-key aman ya dari kritik manusia, karena ya kan manusianya nggak mampu memahami Tuhan in the first place. Jadi kalau Tuhan dan kehendaknya itu sulit dipahami, ya itu sendiri sudah merupakan jawaban atau konfirmasi kalau Tuhan itu beyond your comprehension gitu. Kalau kita nggak bisa paham, ya bukan berarti, kalau kita nggak bisa memahami Tuhan, bukan berarti Tuhan itu nggak ada gitu. Nah jadi itu ya bagus ya gitu, kayak susah dibantah gitu, karena lentur. Nah argumen selanjutnya itu adalah argumen dari pengalaman pribadi gitu, cerita pengalaman pribadi. Ini bukan silogisme, tapi biasanya bentuknya tuh cerita pengalaman spiritual yang personal. Bisa cerita menyaksikan mukjizat gitu,
atau doanya secara ajaib dikabulkan dan lain-lain gitu, atau melihat keajaiban alam. Pokoknya bisa atau bisa juga kejadian tuh kayak kita ngerasa didengar Tuhan atau ngerasa ketemu Tuhan. Nah, tapi objectively speaking, personal experience tuh gak bisa jadi evidence yang cukup karena gak reliable gitu. Ya akan masuknya jadi kayak anekdotal aja. Anekdotal tuh berarti ya perseorangan aja. Karena kalau mau cari kebenaran yang objektif gitu, sebenarnya personal experience-nya orang-orang tuh akan mengkontradiksi personal experience orang-orang lainnya gitu. Pengalaman spiritual personal orang Buddha akan beda sama pengalaman spiritual orang Islam, dan akan beda lagi sama orang Hindu gitu. Tapi tetap aja manusianya akan berpegang sama pengalaman spiritual sendiri gitu. Dan fallacy-nya of course false correlation ya. Apa yang terjadi sebelum sesuatu itu belum tentu merupakan penyebab sesuatu itu terjadi. Misalnya aku dapat transferan duit 5 juta nih, tepat setelah aku berdoa di depan Ka'bah. Ya itu belum tentu penyebab aku dapat transferan 5 juta itu ya karena aku berdoa gitu. Ya bisa jadi yang transferin ya emang lagi kebanyakan duit aja gitu misalnya. Nah, dan lagi-lagi juga ini bentuk argument from ignorance ya. Kita jadinya tuh menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang kita nggak tahu penjelasannya, kita jelasin aja dengan suatu hal yang spesifik. Karena kita nggak tahu lagi penjelasan lainnya selain harangan kita yang spesifik itu gitu. Dan argumen personal itu intuitif, dimaklumi, dihormati, dan nggak bisa dibantah. Karena kita kan nggak bisa menempatkan diri di orang lain gitu. Kalau misalnya ada teman kita cerita, aku habis ketemu sama malaikat, ya kita mau bantah apa gitu? Kan itu kan pengalaman dia. Karena membantah interpretasi pengalaman personal orang tuh gak sopan. Ada risiko orang akan ngerasa diserang secara personal. Karena argumen mereka kan attach nih sama sense of identity-nya. Dan kita sebagai manusia akan lebih secara intuitif percaya sama pengalaman pribadi kita daripada data. Itu manusiawi. Tapi so far ya ini baru argumen teistik ya. Argumen ateistik atau argumen yang stansnya itu Tuhan itu gak ada, aku bikin di part 2 aja ya. Nanti juga aku mau bahas spesifik tentang argumen-argumen teistik dalam ajaran Islam gitu, atau usuluddin ya, teologi Islam. Sekalian sama bahas sifat-sifat Tuhan dalam teologi Islam, tapi itu buat video member aja kali ya yang itu, karena kayaknya akan detail. Makasih udah nonton sampai selesai. Kalau ada bantahan lagi buat aku atau ada tambahan argumen yang mau dibahas, tulis kolom komentar ya. Sementara itu, like, share, subscribe, dan sampai ketemu di konten selanjutnya.